warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang biopotensial, sensor, instrumentation, dan electronics. Nama kelompok 3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, April Setiawan dengan NIM 201011110030 dan Indra Wahyu Duha 2010110031. Yang pertama adalah pengertian biopotensial. Biopotensial adalah sebuah potensial listrik yang diukur antara titik di dalam sel hidup. Ada sebagai berikut dengan gambar yang A, based on the source lever impulse dan Maxwell impulse. Yang B, based on recordings action potential. Yang dua, action current. Aktivitas listrik dari sel-sel yang ada di dalam tubuh menimbulkan sinyal listrik yang disebut sinyal biopotensial. Biasanya biopotensial ini utamanya dihasilkan oleh sel saraf, sel otot, dan sel kelenjar. Untuk mengambil sinyal biopotensial digunakan transducer yang disebut elektrode. Elektrode ini berfungsi sebagai kopling dan interface antara sistem kelistrikan di dalam tubuh dan sistem kelistrikan di luar tubuh, serta biasanya sebagai grounding yang ditempelkan pada daerah yang memiliki resistansi tubuh yang kecil, contohnya pada kaki atau telinga. Arus listrik di dalam kawat dibawa oleh elektron, sedangkan arus listrik di dalam tubuh dialirkan oleh ion-ion dalam elektrolit. Potensial elektroda harus bersifat transducer, yaitu merubah arus ion ke arus elektron. Elektroda merupakan transmitter ion ke penyaluran ion. Selanjutnya adalah penguat biopotensial. Aktivitas listrik dari sel-sel yang ada di dalam tubuh menimbulkan sinyal listrik yang disebut sinyal biopotensial. Untuk mengambil sinyal biopotensial digunakan transducer yang disebut elektrode. Untuk memperbesar sinyal biopotensial tersebut diperlukan suatu penguat yang memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya adalah berupa penguat diferensial dengan CMR yang tinggi. Yang kedua, mempunyai impedansi masukan yang besar. Yang ketiga, penguatannya dapat diatur dengan mudah tanpa mempengaruhi nilai CMR. Rangkaian penguat diferensial dasar, yaitu dengan gambar berikut di samping. Penguat diferensial dipilih karena kemampuannya dalam menyingkirkan sinyal mode common, sehingga dapat mengurangi pengaruh noise atau interferensi yang mengganggu sinyal EKG. Noise atau interferensi yang mengganggu sinyal EKG dapat dikurangi pengaruhnya dengan cara memasukkan noise tersebut ke dalam penguat diferensial dalam bentuk mode common. Sementara sinyal EKG dimasukkan ke penguat dalam bentuk mode diferensial. Dengan menganggap OAM tersebut ideal, maka persamaan arus simpul pada terminal masukan negatif dapat dituliskan, yaitu yang pertama V2D min V1 per R6 sama dengan V1 dikurangi V0 dibagi R5. Persamaan ini dapat diatur kembali menjadi yang di bawahnya itu adalah V2D per R6 dikurangi Vx dalam kurung R5 plus R6 dibagi R6 dikali R5 sama dengan min V0 per R5.
tegangan pada simpul masukan positif sama dengan tegangan pada simpul masukan negatif, yaitu Vx dapat diperoleh dengan menggunakan prinsip rangkaian pembagi tegangan berikut sebagai berikut. Vx sama dengan R4 dibagi R3 plus R4 dikali V2D. Substitusi persamaan 2 dengan persamaan 3 menghasilkan yaitu gambar yang di samping atas. V2D per R6 dikurangi R4 per R3 plus R4 dikali V2D dalam kurung R5 plus R6 dibagi R6 dikali R5 sama dengan min V0 per R5, yang bila diselesaikan untuk mencari V0 akan diperoleh V0 sama dengan R5 per R6 dalam kurung buka kurung V2D R5 plus R0 per R5 dikali R4 plus R4 dikurangi R3 plus R4 dikurangi V2D tutup kurung. Bila rangkaian penguat tersebut dalam keadaan seimbang, yaitu dengan membuat R5 plus R6 per R5 dikali R4 per R3 kali R ditambah R4 sama dengan 1. Maka diperoleh tegangan keluaran rangkaian penguat V0 sama dengan R5 per R6 buka kurung V2D dikurangi V2D tutup kurung. Persamaan 4 memperlihatkan bahwa penguat akan memperkuat sinyal mode diferensial, yaitu selisih tegangan pada masukannya dengan penguatan sebesar R5 per R6 dan memperkuat sinyal mode common, yaitu rata-rata tegangan pada masukannya. Dengan penguatan yang kecil idealnya sama dengan 0. Dengan demikian hanya sinyal mode diferensial saja yang muncul pada keluaran penguat, sedang sinyal mode common-nya telah disingkirkan. Yang berikut adalah rangkaian penyangga. Rangkaian penguat penyangga yang telah digunakan harus mempunyai impedansi masukan yang besar dan merupakan penguat diferensial juga. Supaya memiliki impedansi masukan yang besar, maka digunakan penguat non-inverting, dan supaya bersifat diferensial, maka digunakan dua buah penguat non-inverting, hanya digabung menjadi satu, seperti gambar di bawah di samping kiri ini. Analisis rangkaian penguat penyangga dapat diuraikan sebagai berikut. Dengan menganggap op-amp tersebut ideal, maka persamaan arus pada simpul masukan negatif non-op-amp yang di atas dapat dituliskan. Uraian analisis rangkaian penguat penyangga. V2D min V2 per R2 sama dengan V2 min VA per R1, yang bila diatur akan diperoleh persamaan V2D sama dengan R1 plus R2 per R1 dikali V2 min R2 per R1 dikali R4. Dengan cara yang serupa, maka untuk rangkaian op-amp yang bawah akan diperoleh V1D sama dengan R1 plus R2 per R1 dikali V1 min R2 per R1 dikali VA. Sistem konduksi jantung. Atrium kanan berhubungan dengan vena cava atau superior dan inferior
dan berfungsi menampung darah dari seluruh tubuh. Atrium kiri berhubungan dengan pulmonary vein dan berfungsi menampung darah dari paru-paru. Ventricle kanan berhubungan dengan pulmonary artery melalui pulmonary valve, berfungsi menampung darah dari atrium kanan dan memompakannya ke paru-paru. Ventricle kiri terhubung ke aorta melalui aortic valve, berfungsi menampung darah dari atrium kiri dan memompakannya ke seluruh tubuh. Siklus kerja jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Cara jantung memompa darah adalah dengan melakukan kontraksi secara bergantian antara atrium dan ventricle dengan irama yang teratur dan terus-menerus sepanjang hidup. Bekerjanya jantung didukung oleh dua sistem yang ada dalam jantung, yaitu sistem kontraksi dan sistem konduksi. Dari gambar di samping beroleh simpul SA membangkitkan impuls dengan rate normal sekitar 70 bpm atau beat per menit. Selanjutnya di dalam simpul AP, impuls mengalami penundaan sekitar 100 ms yang fungsinya memberikan waktu pada atrium untuk menyelesaikan kontraksinya sebelum ventricle mulai berkontraksi. Dari simpul AP, impuls diteruskan ke bundle of His, ke left dan right bundle brains dan menyebar ke seluruh dinding ventricle melalui Purkinje fiber. Depolarisasi spontan. Dari proses kerja jantung terlihat bahwa simpul SA dapat membangkitkan impuls karena sel-selnya mempunyai otomatisitas. Otomatisitas ini terjadi karena sel-sel tersebut mempunyai potensial istirahat yang nilainya kurang negatif, yaitu antara minus 60 mV sampai minus 70 mV. Semakin kurangnya negatifnya potensial membran membuat konduktivitas membran terhadap ion sodium menjadi semakin tinggi, yaitu sekitar minus 40 mV. Bila sel-sel dalam simpul SA telah mencapai potensial ambang, maka kanal kalsium sodium terpicu tegangan terbuka dan terjadilah proses depolarisasi yang disebut dengan depolarisasi spontan. Pemacu asli atau native pacemaker dan pemacu tersembunyi laten pacemaker. Bagian-bagian dalam sistem konduksi yang sel-selnya mempunyai kemampuan melakukan depolarisasi spontan disebut sebagai pemacu atau pacemaker. Pada kondisi tidak normal, ada kemungkinan sistem konduksi tidak dapat menerima impuls dari simpul SA. Penyebabnya satu, dapat karena simpul SA memang tidak membangkitkan impuls. Dua, karena terjadi hambatan pada sistem konduksi sehingga impuls dari simpul SA tidak sampai ke simpul AV. Bila misalnya ternyata simpul AV ini juga mengalami kegagalan, maka fungsi pemacu akan diambil alih oleh pemacu di bawahnya. Begitu seterusnya. Mekanisme ini merupakan pengamanan agar jantung dapat tetap berdenyut walaupun terjadi gangguan pembangkitan impuls pada simpul SA. Pemacu-pemacu yang bekerja hanya terjadi kondisi tidak normal ini disebut sebagai pemacu tersembunyi atau laten pacemaker. Siklus jantung atau cardiac cycle. Gambar di samping didapatkan aktivitas kelistrikan yang mengatur siklus kerja jantung ini dapat direkam dengan menggunakan alat yang disebut elektrokardiograf dan hasil rekamannya disebut elektrokardiogram yang disingkat EKG atau ECG. Dalam rekaman EKG, satu siklus jantung terdiri atas beberapa gelombang, yaitu gelombang-gelombang P, Q, R, S, T, dan U. Gelombang P ditimbulkan oleh depolarisasi atrium. Gelombang Q, R, dan S yang bersama-sama membentuk kompleks QRS ditimbulkan oleh depolarisasi ventricle.
dan gelombang T ditimbulkan oleh depolarisasi ventrikel. Gelombang U kemungkinan ditimbulkan oleh depolarisasi serabut Purkinje. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.